Baiklah teman-teman, ini merupakan alat kami, yaitu alat monitoring suhu dan daya dari panel surya. Di sini kami menggunakan dua panel dan ada dua beban, yaitu lampu DC 12 volt. Nah, di sini penampakan mesinnya. Nah, ketika baru dihidupkan akan mengkoneksi dengan WiFi lalu mengecek komponen-komponen yang ada di dalam, yaitu sensor INA, lalu ada sensor DS, RTC dan juga microSD. Kalau semuanya aman, maka langsung ke codingan. Di sini teman-teman, ada dua baris. Yang pertama ini adalah suhu panel 1, lalu ada tegangannya itu senilai 20,72, lalu ada arus. Nah, di sini merupakan suhu panel 2, lalu ada tegangannya dan juga arus sama juga. Nah, di sini kita bisa lihat komponen-komponennya. Ini SCC untuk panel 1, lalu ini SCC untuk panel 2, lalu ada juga baterai aki. Baterai aki 2, lalu beban lampu DC. Nah, kita ke monitor. Ini merupakan penampakan ThinkSpeak dari aplikasi kami. Ini web dashboardnya, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, kita beralih ke panelnya. Nah, di sini kami menggunakan dua panel. Kenapa? Yang pertama itu yang satu dialiri air dan yang satu tidak, dengan derajat kemiringan yang sama. Di sini kami ingin mengetahui apakah ada pengaruh dari panel satu yang dialiri air dengan panel 2 yang tidak dialiri air. Apakah ada pengaruh dari suhu, tegangan ataupun arus yang dihasilkan. Oke, begitu saja. Terima kasih. Di sini saya Holanda Arif Kusuma selaku dosen Teknik Elektro dan juga ketua jurusan dari Teknik Elektro Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, proyek yang dilakukan oleh teman-teman ini sangat bagus sekali. Jadi parameter yang digunakan yaitu mengukur tegangan, arus, serta suhu akan sangat baik. Dalam hal kita berkontribusi memahami sebetulnya bagaimana cara kerja, kemudian bagaimana efisiensi dari panel surya tersebut. Dilihat dari apanya? Dari adanya parameter tegangan, parameter arus, serta parameter suhu yang diukur dari proyeknya teman-teman ini. Kemudian dengan adanya perangkat akuisisi data yang dikoneksikan dengan internet, dengan menggunakan kata Internet of Things, akan mempermudah dalam hal pemantauan, kemudian dilakukan pengumpulan data, kemudian juga nanti ke depannya dilakukan untuk analisis data. Jadi saya rasa ini perangkat ini sangat bagus sekali untuk nanti bagaimana bisa diaplikasikan, bisa diimplementasikan dalam proses belajar mengajar, maupun nanti ke depannya bisa diimplementasikan oleh teman-teman pada stakeholder di industri, terutama industri yang menggunakan panel surya. Baik, beberapa aspek yang perlu diperbaiki dari perangkat teman-teman. Yang jelas pertama adalah adanya faktor kalibrasi, bahwa sensor yang digunakan di sini adalah sensor low cost, berbiaya murah, jadi pasti harus dilakukan kalibrasi sensor untuk memastikan data yang diperoleh dapat diterima secara saintifik maupun nanti secara industri. Yang pertama terkait dengan kalibrasi. Yang kedua, pada sisi perangkat itu sendiri perlu diuji coba secara langsung nanti ke depannya pada sisi ke industri, bagaimana industri bisa mengimplementasikan. Ya, kemudian pada sisi analisisnya, sebetulnya kita bisa menggunakan analisis statistik di sana, bagaimana kita bisa melihat performa dari perangkat kita, dari panel suryanya dengan menggunakan perangkat kita tadi, dengan data-data yang sudah diperoleh, kita bisa lihat bagaimana performa dari panel suryanya, apakah ada yang error, apakah atau ada yang rusak, dan bagaimana performa dari panel surya itu untuk memberikan dayanya yang akan disimpan ke dalam baterai tersebut. Baik, terima kasih. Saya doakan teman-teman bagus, kemudian berhasil untuk kegiatan MBKM-nya dan menjadi motivasi bagi teman-teman maupun adik-adiknya untuk juga ikut kegiatan MSIB di Interput. Terima kasih.